Bab 3774, menemukan batu kutub. Tuan Chen, apa ini? Melihat batang logam di tangan Chen Ping, Bing Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah detektor, di mana ada batu kutub, medan magnet akan menjadi lebih kuat, dan batang logam akan bereaksi. Sekarang kami bertindak secara terpisah, tempat ini terlalu besar, jika kami terus terlihat seperti ini, kami tidak tahu bahwa ini akan menjadi tahun monyet. Kamu mengambil probe sepanjang jalan, dan aku berjalan sendirian. Tapi jaraknya tidak boleh terlalu jauh, hanya berjarak 100 mil, sehingga jika kamu dalam bahaya, aku bisa mendukung kapan saja. Chen Ping menyerahkan batang probe kepada Bing Lu dan memberikan beberapa slip giok transmisi suara. Dan saya memberikan penggunaan batang probe ke Bing Lu. Tuan Chen, maka Anda hanya perlu berhati-hati, lagi pula, orang-orang dari keluargamu mencari Anda kemana-mana. Bing Lu berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu pergi. Bing Lu dan yang lainnya juga mulai beraksi, mencari batu kutub kemana-mana. Tidak lama setelah perpisahan, batang logam di tangan Chen Ping bergetar sedikit. Chen Ping sangat gembira. Menemukan batu kutub. Chen Ping sangat bahagia di dalam hatinya, dan perlahan bergerak maju, batang logam itu semakin bergetar, dan perlahan berubah arah. Chen Ping mengikuti panduan batang logam dan menjelajah lagi. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, batang logam itu berhenti bergetar, seolah-olah langsung diserap oleh sesuatu dan berhenti. Chen Ping tahu bahwa ini seharusnya menjadi lokasi batu kutub. Namun, melihat frekuensi guncangan batang logam ini, tampaknya medan magnetnya tidak terlalu besar. Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa sepertinya tidak ada apa-apa di sekitar kecuali kantong salju kecil yang terangkat. Tidak ada yang pernah melihat batu kutub. Jika batu kutub tidak besar, seharusnya sudah terkubur salju tebal sekarang. Bagaimana menemukannya? Tepat ketika Chen Ping tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba kantong salju kecil itu bergerak. Segera setelah itu, monster-monster besar mengungkapkan tubuhnya. Saya mengandalkan. Chen Ping tercengang beberapa saat, ternyata kantong salju ini dibentuk oleh binatang iblis yang tergeletak di tanah, tertutup salju tebal. Saya melihat lebih dari selusin binatang iblis, mengaum ke arah Chen Ping, dan semburan udara dingin meletus dari mulut mereka. Binatang iblis ini tidak menyerang Chen Ping, mereka hanya meraung, seolah-olah mereka menakuti Chen Ping dan mencegah Chen Ping mendekati wilayah mereka. Chen Ping melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa di mana binatang iblis ini berbaring tengkurap, ada beberapa batu seukuran kepalan tangan. Hanya saja batu-batunya semuanya seputih salju, dan Anda bisa melihat bentuk kepingan salju di dalamnya. Apakah itu batu kutub? Chen Ping sangat gembira, jika dia tidak melihat dengan cermat, akan sangat sulit untuk mengetahuinya. Selusin binatang iblis ini semuanya memiliki batu seperti itu di bawah mereka. Chen Ping mengambil beberapa langkah ke depan, ingin melihat lebih dekat. Tetapi ketika selusin binatang iblis melihat Chen Ping terus bergerak maju, raungan mereka menjadi lebih keras. Aku hanya ingin batu di bawahmu, aku tidak ingin menyakitimu, lebih baik kamu pergi. Chen Ping berkata kepada binatang iblis itu. Binatang iblis ini hanyalah kekuatan dari binatang iblis kelas 7 dari alam kesengsaraan, dan Chen Ping tidak takut sama sekali bahkan jika dia menghadapi lebih dari selusin binatang iblis kelas 7 dari alam kesengsaraan sekarang. Menderu. Seekor binatang iblis memamerkan giginya dan memuntahkan napas dingin ke arah Chen Ping. Tubuh Chen Ping langsung mengalami gelombang panas, yang langsung menghalangi udara dingin ini. Binatang iblis mulai menyerang, dan Chen Ping tidak diterima. Saya melihat Chen Ping mengeluarkan pedang naga, dan pedang naga itu terbakar. Di sini, sebagian besar binatang iblis termasuk dalam sistem es, dan alasan mengapa mereka menekan batu kutub di bawah tubuh mereka harus berkultivasi. Hanya saja Chen Ping menemukan tempat ini dengan batang logam dan mengganggu budidaya binatang iblis ini. Melihat api di pedang tebasan naga Chen Ping, ada sedikit ketakutan di mata lebih dari selusin binatang iblis.
Tetapi mereka tidak melarikan diri, mereka mengambil batu kutub di mulut mereka, dan kemudian melancarkan serangan ke Chen Ping. Bab 3775, Monster Beruang Salju. Puff. Chen Ping mengayunkan pedang, dan cahaya pedang yang menakutkan cocok dengan api, dan langsung memotong kepala binatang iblis. Tengkorak itu berguling ke tanah, dan batu kutub di mulutnya jatuh. Chen Ping memberi isyarat, dan batu kutub tiba di tangan Chen Ping. Batu kutub ini dingin saat disentuh, dan bahkan membawa sedikit arus, yang seharusnya merupakan efek dari medan magnet. Melihat temannya terbunuh, semua binatang iblis lainnya menjadi gila dan terus bergegas menuju Chen Ping. Namun, itu semua, binatang iblis yang bergegas di depan Chen Ping ini semuanya menjadi jiwa pedang. Batu kutub di mulutnya juga jatuh satu demi satu, dan diambil oleh Chen Ping. Lebih dari selusin binatang iblis, dan pada akhirnya, hanya satu yang tersisa, menatap Chen Ping dengan ngeri, tidak berani menyerang. Binatang iblis ini perlahan berbaring, menunjukkan penampilan menyerah, dan benar-benar mengambil inisiatif untuk memuntahkan batu kutub di mulutnya. Melihat ini, Chen Ping melangkah maju dan mengambil batu kutub, dan membelai binatang iblis itu dengan tangannya. Monster itu tidak bergerak, sangat jinak. Di depan yang kuat, hanya kepatuhan mutlak dan kelembutan hati yang bisa bertahan. Tampaknya monster-monster ini sangat pintar. Chen Ping memandangi binatang iblis yang jinak, dan kemudian pada binatang iblis yang mati, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Faktanya, dia tidak memiliki dendam dengan binatang iblis ini, mereka semua hanya untuk mendapatkan batu kutub. Ini adalah kasus di alam surgawi dan manusia, dan orang dapat mengabaikan kasih sayang keluarga demi sumber daya dan kepentingan. Belum lagi antara manusia dan monster. Tidak ada teman abadi, hanya kepentingan abadi. Chen Ping tidak membunuh binatang iblis terakhir, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. Karena binatang iblis ini dapat menemukan batu kutub, dan kemudian menggunakannya untuk budidaya sendiri, Chen Ping dapat sepenuhnya menggunakan binatang iblis ini untuk menemukan batu kutub. Dan Chen Ping masih bisa menunggangi binatang iblis ini, yang jauh lebih mudah. Sulit untuk terbang di tempat ini, jadi temukan tunggangan. Chen Ping berbalik dan berjalan menuju binatang iblis itu lagi, dan mata binatang iblis itu jelas ketakutan. Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan membunuhmu, kamu membawaku untuk menemukan batu kutub sekarang, dan ketika kamu memiliki cukup batu kutub, aku akan melepaskanmu, dan aku juga akan mengirimimu beberapa batu kutub untuk diolah. Chen Ping berkata kepada binatang iblis itu. Binatang iblis itu mengerti kata-kata Chen Ping dan mengangguk dengan penuh semangat. Chen Ping duduk langsung di tubuh binatang iblis. Binatang iblis itu berbulu di sekujur tubuh, dan ada perasaan hangat ketika dia duduk di atasnya. Binatang iblis itu membawa Chen Ping bersamanya, dan setelah berjalan beberapa saat, batang logam di tangan Chen Ping bereaksi lagi. Segera setelah itu, binatang iblis itu menggunakan cakar besarnya untuk memotong salju, memperlihatkan beberapa batu kutub seukuran kepalan tangan di bawahnya. Chen Ping langsung melemparkan batu kutub ke dalam ring penyimpanan. Dengan cara ini, dengan binatang iblis ini, Chen Ping menemukan semakin banyak batu kutub, sudah ada ratusan, dan duduk di atas binatang iblis itu, sangat nyaman. Namun, Chen Ping belum pernah menemukan tambang batu kutub, seperti pencarian beberapa potong semacam ini, kapan dia dapat menemukan nomor untuk istana Guanghan. Namun, tampaknya binatang iblis ini tidak tahu di mana sejumlah besar batu kutub berada. Hari berlalu. Chen Ping mengikuti Bing Lu dan yang lainnya untuk berkumpul kembali. Melihat Chen Ping benar-benar menunggangi binatang iblis, banyak orang suci merasa sangat penasaran. Tuan Chen, monster macam apa yang kamu tunggangi? Bing Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah, aku terlalu lelah untuk berjalan, jadi aku mengambil satu dan mengendarainya. Chen Ping berkata dengan santai. Ini adalah monster beruang salju, monster-monster paling banyak di daerah kutub,
Tetapi monster beruang salju memiliki kepribadian yang jinak, dan umumnya tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, kecuali mereka sendiri terancam. Pada saat ini, Lan Yingying berbicara. Di masa lalu, Lan Yingying sebenarnya tidak bisa keluar, dia adalah seorang gadis besar, dia ditelanjangi oleh Chen Ping di depan umum, disentuh dan ditonton, dan dia tidak bisa menerimanya. Tetapi dia juga tahu bahwa Chen Ping tidak dapat disalahkan untuk ini, Chen Ping juga berusaha menyelamatkannya. Bab 3776, Jangan terlalu pelit. Chen Ping mendengar Lan Yingying mengatakan ini, dan memang benar monster beruang salju ini tidak menyerangnya saat itu, tetapi hanya menakuti diri sendiri dan membiarkan mereka pergi. Namun, Chen Ping berinisiatif mendekat demi batu kutub, yang menyebabkan konflik. Akibatnya, semua monster beruang salju itu terbunuh. Memikirkan hal ini, Chen Ping merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Bagaimana Anda mendapatkannya? Apakah Anda menemukan batu kutub? Chen Ping bertanya. Saya hanya menemukan beberapa batu kutub, saya bertemu dengan binatang iblis sekali, dan 2 orang suci terluka. Jawab Bing Lu. Apakah cederanya serius? Aku akan melihat. Begitu Chen Ping mendengar bahwa seorang saintes terluka, dia berkata, ini tidak serius, ini hanya luka kulit. Kata Bing Lu. Coba lihat, itu membuka pakaian dan menyentuh, siapa yang tahan? Lan Yingying bergumam. Dia masih menghantui. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia tersenyum canggung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan Chen, bagaimana Anda memperoleh? Bing Lu buru-buru mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Seharusnya ada ratusan, dan panennya tidak terlalu banyak. Anda harus menemukan tambang batu ekstrim. Jika Anda terus menemukannya seperti ini, saya khawatir Anda tidak akan menemukan cukup jumlah yang dibutuhkan Istana Guanghan dalam setahun. Chen Ping sedikit mengernyit. Saya pernah mendengar kepala istana mengatakan, bahwa semakin dekat Anda ke tempat kacau di perbatasan, semakin banyak batu yang ekstrim, tetapi itu terlalu berbahaya, dan jika Anda secara tidak sengaja terlibat dalam kekacauan itu, Anda pasti akan mati. Kata Bing Lu. Jangan khawatir, lagi pula, hanya kami dan keluargamu yang tahu tentang batu ekstrim, dan semua orang masih mencari tempat di mana yang abadi jatuh. Dan batu kutub tidak banyak berguna di tangan para biksu lainnya. Mari kita istirahat selama beberapa jam dan kemudian terus mencari. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Bing Lu. Biarkan semua orang memakan pil ini, meskipun mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka, mereka dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisik mereka. Bing Lu meminta semua orang untuk minum pil dan mulai beristirahat, sementara Chen Ping duduk bersila dan mempelajari jari abadi. Pada saat itu, leluhur keluarga Ji mengatakan, bahwa hanya dengan memahami asal-usul waktu dia dapat melatih jari abadi ini. Tetapi tepat ketika Chen Ping sedang mempelajari jari abadi, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada gerakan di cincin penyimpanannya. Chen Ping buru-buru menyelidiki dengan akal sehatnya, tidak masalah jika dia melihatnya, dia hampir mati karena marah. Saya melihat bahwa binatang penelan langit kecil tidak tahu kapan ia bangun, dan ia benar-benar melahap batu kutub dalam tegukan besar. Ketika Chen Ping mengetahuinya, ratusan batu kutub telah dimakan. Sial, ini yang aku susah payah temukan, dan kamu memberiku semua untuk dimakan. Ludahkan, ludahkan untukku. Chen Ping berteriak pada binatang pemakan langit kecil. Tapi Sky Swallower kecil sepertinya tidak mendengar hal di atas, dan tertidur ketika sudah penuh. Chen Ping memandang binatang pemakan langit kecil itu dan tidak berdaya. Sepertinya saya menemukan batu kutub, dan saya tidak bisa memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Wah, kenapa kamu pelit sekali, tungganganku masih kecil, apa salahnya membiarkannya memakan sesuatu? Tunggu orang tua itu memulihkan ingatannya dan membentuk kembali tubuh emasnya, itu masalah besar untuk membayarmu kembali. Anakmu sedang berinvestasi sekarang, tahukah kamu apa itu investasi?
Ketika kamu datang ke alam surgawi di masa depan, aku bisa melindungimu. Rumput roh batu abadi di alam surgawi tidak lebih kuat dari batu-batu pecah ini. Melihat Chen Ping marah, Raja Iblis Awan Merah buru-buru menghibur. Hei! Chen Ping menghela nafas, juga tidak berdaya. Bagaimanapun, binatang pemakan langit kecil ini telah menyelamatkan hidupnya sendiri, jadi makanlah. Lebih dari 100 batu kutub ini tidak banyak berguna bagi istana Guanghan, dan sekarang mereka harus menemukan sejumlah besar batu kutub. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Chen Ping mengumpulkan semua orang dan mulai terus mencarinya di malam hari, dengan batang logam, meskipun gelap, itu dapat ditemukan. Namun, Chen Ping dan yang lainnya mengikuti panduan batang logam dan mendekati kekacauan di perbatasan sedikit demi sedikit. Lagi pula, semakin dekat Anda ke Land of Chaos, semakin banyak batu kutub, dan semakin kuat medan magnetnya. Hanya saja karena hari sudah malam, Chen Ping dan mereka tidak mengetahuinya.